Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, dan yang saya kasihi hadirin yang ada di dalam forum ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil program surveillance penyakit diare, yaitu kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Kupang pada tahun 2020. Dari seluruh proses pengolahan data, baik itu pengumpulan, analisa, dan interpretasi data yang telah dilakukan, maka pada kesempatan kali ini sampailah kita pada tahap diseminasi dari data kasus diare yang terjadi di Kabupaten Kupang tahun 2020. Dari grafik yang telah ditampilkan tadi, dapat kita lihat bahwa total kasus diare yang terjadi di Kabupaten Kupang tahun 2020 sebanyak 198 kasus. Data ini diambil berdasarkan 3 kategori golongan umur. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa kasus diare tertinggi pada golongan umur 1-4 tahun dan lebih dari 5 tahun dengan total kasus keseluruhan sebanyak 198 kasus. Kasus diare pada usia kurang dari 1 tahun sebanyak 26 kasus dan mengalami peningkatan pada bulan Februari mencapai 10 kasus. Kasus diare pada usia 1-4 tahun sebanyak 98 kasus dan kasus tersebut meningkat pada bulan Februari yakni 17 kasus dan kembali mengalami kenaikan pada bulan Desember sebanyak 10 kasus. Kasus diare pada usia lebih dari 5 tahun sebanyak 43 kasus dan meningkat pada bulan Juni hingga 12 kasus dan kembali mengalami penurunan pada bulan Desember yakni 1 kasus. Jika dilihat dari jumlah kasus diare pada wilayah Kabupaten Kupang tahun 2020 cukup banyak terjadi signifikan dari golongan umur kurang dari 1 tahun, 1-4 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Beberapa data pendukung yang diambil seperti akses jamban, akses air minum yang layak, serta presentasi rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat diketahui menjadi penyebab tingginya kasus diare di wilayah Kabupaten Kupang. Rumah tangga yang ber-PHBS hanya 59%, yakni perilaku mencuci tangan, mengkonsumsi air yang belum diolah. Ini juga dapat ditemui pada wilayah-wilayah yang kurang memiliki akses terhadap air bersih apabila saat musim kemarau. Akses jamban yaitu 88,12%. Tingkat pemahaman akan pentingnya jamban pada masyarakat kota maupun desa berbeda-beda. Terjadi peningkatan kasus pada bulan Februari di mana curah hujan cukup banyak sehingga terjadi banyak sekali genangan air sehingga tinja atau perilaku buang air besar di sembarang tempat yang dilakukan oleh masyarakat setempat air tersebut dapat mencemari air hujan tersebut dapat tergenang dan mencemari sumber-sumber air bersih daripada warga masyarakat. Hal-hal yang diupayakan yaitu yang pertama melakukan rapat evaluasi tingkat puskesmas di beberapa dan menghasilkan beberapa rencana tindak lanjut. Yang kedua, melakukan sosialisasi di masyarakat dan institusi pendidikan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. 3. Menjalin kerjasama yang lebih kuat lagi dengan lintas sektor mengenai untuk melakukan penyuluhan
saluran komunikasi seperti forum-forum agama, forum masyarakat desa untuk mengkomunikasikan hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, khususnya sarana air bersih. Kemudian melakukan pendekatan dengan pemerintah desa untuk memberikan regulasi atau menerbitkan regulasi atau peraturan desa agar masyarakat tidak melepas ternak seperti babi, sapi, dan kambing pada lingkungan tempat tinggal warga. Kemudian ada pun beberapa hambatan-hambatan yang ditemui selama proses program tersebut, yaitu yang pertama, merubah kebiasaan masyarakat tidak mudah, perlu dilakukan berulang-ulang. Oleh karena itu petugas memerlukan mengalami kesulitan pada transportasi, di mana wilayah Kabupaten Kupang sangatlah luas, dan apalagi pada musim hujan, dan akses jalan pun kurang bagus. Yang kedua, perbaikan sarana jamban sumber air bersih sangat diharapkan dari pemerintah. Kemudian pemahaman masyarakat harus terus-menerus diingatkan melalui berbagai macam forum-forum agama maupun forum masyarakat desa, namun sulit untuk dikumpulkan karena masyarakat cenderung acuh tak acuh terhadap program penanggulangan penyakit diare ini. Kemudian kami sangat mengharapkan solusi dan masukan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT guna mendukung program yang telah dilakukan selama ini, dan untuk menurunkan kasus diare di Kabupaten Kupang agar meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kupang. Sekian presentasi dalam tahap diseminasi surveillance penyakit diare di Kabupaten Kupang tahun 2020. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua.